dari kemuliaan 4 bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah tadi. Dan beliau mengatakan kemuliaan 4 bulan tersebut sama dengan kemuliaan Mekah dan Madinah yang biasa kita kenal dengan wilayah Haramain, yang mana setiap amalan ibadah yang dikerjakan pada lingkungan Haramain ini akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya, dosa dan perbuatan kemaksiatan yang dilakukan pada wilayah-wilayah tersebut maka akan dilipat gandakan hukumannya bagi pelaku-pelakunya. Sehingga jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hasan Al-Basri rahimahullah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan bahwasanya 1 dirham yang dikeluarkan di Mekah, 1 dirham yang dikeluarkan di Mekah itu menyamai 100.000 salat yang dikerjakan. Menunjukkan bahwasanya keutamaan berinfak di wilayah Haramain. Atau sama juga dengan 1 dirham yang dikeluarkan sama nilainya dengan 100.000 dirham di tempat-tempat yang lainnya. Demikian pula dengan pahala salat yang dilaksanakan di 2 tempat yang mulia ini. Lalu kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Qurtubi melanjutkan terkait dengan maksud kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk 4 bulan ini. Bahwasanya 4 bulan tersebut ketika amalan-amalan ibadah yang dikerjakan di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala bagi pelaku, bagi hamba-hamba yang berupaya untuk maksimalkan amalan-amalan ibadah di 4 bulan tersebut. Demikian pula sebaliknya, hamba-hamba yang melaksanakan keburukan-keburukan dan kemaksiatan di bulan-bulan yang mulia itu, maka juga akan dilipat gandakan hukuman untuknya. Tentu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bertanya, 4 bulan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan arba'atun hurum tersebut, itu ternyata telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Salah satu di antaranya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, di mana beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Rajabun muhdar, Rajabun mudhar baina Jumadi wa Sya'ban. Bulan Rajab yang terletak pada antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Wa salasu mutawaliyat, dan 3 di antaranya itu berada pada urutan atau berada pada bulan-bulan yang berurut, yaitu Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah dan Muharram. Dan hari ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di salah satu dari bulan-bulan yang mulia itu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini, semarak Zulhijjah yang kita gaungkan hari ini, ketika itu mampu memberikan dampak yang baik kepada kaum muslimin, maka tentunya setiap kita yang terlibat dalam mensukseskan kegiatan ini akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan kelipatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi perlu bagi kita untuk senantiasa memperhatikan keikhlasan kita. Memperhatikan tujuan keterlibatan kita dalam setiap aktivitas kebaikan. Jangan sampai apa yang telah kita upayakan tersebut, kita telah meluangkan waktu kita, telah meluangkan dana dan materi yang kita miliki, akan tetapi ternyata apa yang kita upayakan tersebut tidak mendapatkan ganjaran pahala sebagaimana yang kita inginkan dan yang kita harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi perlu bagi kita untuk mengetahuinya, karena banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang mungkin sudah lupa, ya, sudah lupa bulan-bulan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut.
Ya, kita pernah melakukan sedikit survei kepada beberapa teman-teman untuk mengucapkan atau menyebutkan 12 bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah tadi, ya, 12 bulan. Yang biasanya kita sering disuguhkan dengan bulan-bulan miladiah, Januari sampai dengan Desember, sehingga jarang di antara kita yang tidak menghafalkannya. Akan tetapi untuk kalender Hijriyah, yang hakikatnya itu adalah kalender agama kita, yang ketika kita berupaya untuk mengacu padanya, maka kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala penegasan dalam ayat yang kita bacakan. Kita sebutkan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bisa kita hafalkan bersama. Nanti bisa kita ulang-ulang sendiri di rumah dan kita ajarkan kepada anggota keluarga kita, khususnya kepada anak-anak kita. Bulan yang pertama adalah bulan Muharram. Kemudian yang kedua Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kemudian yang kelima Jumadil Awal, atau biasa juga diistilahkan dengan Jumadal Awal, dan Jumadil Akhir atau Jumadal Tsani. Lalu kemudian bulan Rajab, bulan yang ke-7, Sya'ban bulan yang ke-8, Ramadan bulan yang ke-9, Syawal bulan yang ke-10, dan yang kita saat ini berada di dalamnya bulan yang ke-11 yaitu Zulqa'dah, atau bisa juga dibaca dengan Zulqi'dah. Dan kemudian yang terakhir adalah Zulhijjah. 4 bulan yang dari 12 bulan ini, maka 4 bulan diantaranya itu telah disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat atau dalam surah At-Taubah, memiliki keutamaan dan kemuliaan. Dan ini juga yang banyak kemudian atau tidak diketahui oleh kaum muslimin. Sebagian besar di antara saudara-saudara kita hanya memahami bahwasanya bulan Ramadanlah yang mulia. Padahal ada bulan-bulan yang lain yang ketika kita mungkin di bulan Ramadan, khususnya mungkin para ummahat, para ibu-ibu, yang ketika di bulan Ramadan qadarullah harus meninggalkan puasa karena sebab-sebab yang syar'i, entah itu haid, nifas, ataukah mungkin dalam kondisi hamil yang berat untuk berpuasa atau menyusui, maka kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lain pada bulan-bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah tadi. Namun jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita tidak ingin mengulas 4 bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini, akan tetapi kita hanya fokus pada 1 bulan yang tentunya saat ini kita berada di hadapan bulan tersebut. Dan juga ya, afwan tadi ada kesalahan. Taib. Ya, saya bantu panitia yang mungkin mengingatkan kepada teman-teman yang menyaksikan melalui via Zoom untuk tidak mengaktifkan mic-nya, ya, sehingga nanti host tidak menonaktifkan secara keseluruhan, karena tadi kami tidak perhatikan sehingga suara kami pun tidak keluar. Ala kulli hal, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk menjalani setiap kebaikan yang kita lakukan. Dan sekaligus sebelum saya melanjutkan, ya, minta maaf kepada peserta Semarak Zulhijjah yang menyaksikan via Zoom, yang sebelumnya dijanjikan oleh panitia untuk menampilkan materi, qadarullah fasilitas dan alat yang kami miliki ada kendala dan masalah, sehingga materi yang sudah kita persiapkan itu tidak bisa ditampilkan. Dan sekaligus juga menjadi pembelajaran bagi kita, ya, bahwa tidak boleh terlalu bergantung pada satu keadaan, ya. Kalau misalnya kita hanya mengandalkan satu fasilitas, maka tentu ketika terjadi sesuatu kendala, maka kita akan merasakan kesulitan dengan kendala yang kita hadapi tersebut. Dan
apa yang kami rasakan ini kembali mengingatkan kepada salah sebuah perkataan dan motivasi untuk kita sebagai penuntut ilmu, bahwasanya qayyidul ilmah bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan menulisnya, ya, mencatatnya. Karena itu adalah bagian daripada keutamaan para penuntut ilmu. Ya, sehingga apa yang kita eh, inginkan, ya, karena kita bukanlah orang-orang yang seperti di zaman para keemasan kaum muslimin, ya, begitu mendengarkan satu hadis langsung mereka menghafalkan. Akan tetapi kita pada kondisi kita hari ini itu banyak ujian-ujian yang ketika kita tidak berupaya untuk memaksimalkan diri, maka tentu kita akan tertinggal dan akan berada pada kondisi yang jauh dari peradaban. Ya, oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap menulis walaupun kita memiliki fasilitas-fasilitas yang lain, karena tentu juga itu akan melatih kesungguhan dan mujahadah kita dalam proses menuntut ilmu. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya Zulhijjah, umumnya para ulama kita menyebutkan bahwasanya sekiranya ada bulan yang lain yang bisa menandingi bulan Ramadan, maka itu adalah bulan Zulhijjah. Ini beberapa pendapat para ulama kita yang mengatakan bahwasanya keutamaan bulan Zulhijjah itu hampir-hampir menyamai keutamaan bulan Ramadan. Dan itu bisa kita lihat pada tafsiran surah Al-Fajr yang juga telah kita sebutkan pada muqaddimah 3 ayat dalam surah Al-Fajr. Wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watar. Demi waktu fajar, kata Allah Subhanahu wa taala. Walayalin ashar, dan waktu atau malam-malam yang 10. Wasyaf'i wal watar, dan demi waktu yang genap dan yang ganjil. Dan isyarat para ulama tafsir kita bahwasanya ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr ini adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Walaupun ada beberapa pendapat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk ada yang mengatakan bahwasanya 10 terakhir bulan Ramadan, dan juga ada yang mengatakan 10 awal bulan Muharram. Yang pada intinya tidak ada yang keliru dari pendapat-pendapat tersebut, namun yang paling kuat dan rajih insyaallah adalah yang mengisyaratkan bahwasanya maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Karena sebagian ulama kita mengatakan al-fajr yang dimaksud dalam ayat ini, yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai media untuk bersumpah, adalah al-fajr atau waktu fajar di hari Idul Adha. Dan malam-malam yang 10 yang dimaksud adalah malam-malam yang datang sebelum atau malam-malam yang ada di 10 awal bulan Zulhijjah. Dan para ulama kita juga menyebutkan asy-syaf'i wal watar, waktu ganjil dan genap yang dimaksud di sini adalah 8 dan 9 Zulhijjah. Wallahu taala alam. Ala kulli hal jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan keutamaan ini, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluknya, baik itu waktu ataupun tempat-tempat tertentu, maka hal tersebut menunjukkan bahwasanya makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai media untuk bersumpah adalah sesuatu yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, atau sesuatu yang perlu menjadi perhatian bagi kita, di mana kadang Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas malam, ya, wal laili, kemudian bersumpah dengan matahari dan bulan, ya, wasyamsi wal qamar wan nahar, dan yang lainnya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua ini menunjukkan bahwasanya makhluk-makhluk tersebut
memiliki atau menjadi sebab terlihatnya keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, menampakkan keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluk yang ada tersebut, kita makin bertambah keimanan kita dan terdorong untuk senantiasa menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hadis yang juga kita sebutkan pada muqaddimah tadi, yang menunjukkan terkait dengan keutamaan atau kemuliaan bulan Zulhijjah ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalus shalih fiha." Tidak ada hari yang kemudian sepanjang tahun yang didapatkan al-'amalu fiha, yang mana amalan-amalan yang dikerjakan di dalamnya, ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashar, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan yang dikerjakan di dalamnya, kecuali pada 10 atau di hari ke-10 ini. Dan yang kita maksud seperti yang kita jelaskan tadi sebagaimana tafsiran para ulama kita, bahwasanya 10 awal bulan Zulhijjah. Ketika mendengarkan hal tersebut, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat untuk mengukur terkait dengan keutamaan yang dimiliki waktu-waktu yang mulia ini, mereka mencoba untuk membandingkan dengan satu amalan ibadah yang juga memiliki kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian para sahabat mengatakan, "Walal jihadu fi sabilillah?" Apakah menandingi pahalanya orang-orang yang berangkat ke medan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Lalu kemudian Nabi SAW menegaskan, "Walal jihadu fi sabilillah." Mengalahkan pahalanya orang-orang yang berangkat ke medan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan-amalan ibadah yang kita kerjakan pada waktu-waktu yang mulia ini, karena kita hari ini berada pada penghujung bulan Zulqa'dah. Kalau melihat kalender, ya Allah alam seperti apa nanti ru'yatul hilal, kita sambil menunggu, maka perkiraan di kalender itu hari Rabu, ya. Hari Rabu sudah pergantian Rabu ke hari Kamis, masuk menjelang maghrib, itu sudah masuk 1 Zulhijjah. Tapi sebagaimana yang kita katakan, bahwasanya kita menunggu ru'yatul hilal, ya, ketetapan dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama, ya, menetapkan 1 Zulhijjah. Amalan-amalan yang dikerjakan, baik itu amalan yang wajib, amalan yang sunnah, itu akan mendapatkan kemuliaan. Pahalanya lebih mulia, lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan pahala orang yang berangkat ke medan jihad. Dan kita tidak mengatakan bahwasanya orang yang berangkat ke medan jihad itu pahalanya sedikit. Saking besarnya pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang maksimalkan amalan-amalan ibadah, baik itu yang sunnah maupun yang wajib, pada waktu-waktu yang mulia ini, maka pahala yang besar yang didapatkan oleh orang-orang yang berangkat ke medan jihad sekalipun itu terkalahkan dengan itu. Lalu kemudian karena para sahabat bertanya terkait dengan al-jihadu fi sabilillah, maka Nabi SAW menegaskan, illa rajulun, kecuali seorang laki-laki, kharaja binafsihi wa malihi, dia berangkat ke medan jihad membawa dirinya, lalu kemudian membawa seluruh harta benda yang dimilikinya. Taruhlah misalnya seseorang memiliki tabungan 100 atau 1 miliar. Dana 1 miliar itu dibawa seluruhnya olehnya. Dan dia juga berangkat ke medan jihad. Lalu kemudian walam yarji bidzalika bisyai'in, dan dia tidak kembali dengan 1% pun, baik itu jasadnya, kemudian harta bendanya juga tidak ada yang kembali. Maka kata Nabi SAW sebagai bentuk penegasan, kecuali orang yang melakukan seperti ini itu tidak terkalahkan dengan pahala ibadah yang dikerjakan oleh orang-orang pada 10 awal bulan Zulhijjah ini.
Ya, karena tentu pahala atau kenikmatan yang diharapkan oleh bagi setiap manusia ada syahid fi sabilillah, yang tidak ada balasan terbaik baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang-orang yang berangkat ke medan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bertempur, ya, yang dimana ketika bertempur ya kita bisa mengetahui begitu sulitnya, entah dia akan terkena sayatan pedang, ya, tertusuk oleh tombak, lalu kemudian bisa saja dia tertangkap dan tertawan. Tapi ketika dia masih kembali selamat, maka pahala yang didapatkan dalam medan jihad itu tidak mampu mengalahkan pahalanya orang-orang yang memaksimalkan amalan ibadah selama bulan Zulhijjah ini. Terkhususnya 10 awal bulan Zulhijjah. Terlepas dari keutamaan ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit mengajak kepada kita semua untuk kembali pada awal potongan hadis yang kita sebutkan, di mana Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha." Tidak pernah didapatkan amalan-amalan soleh sepanjang tahun yang dikerjakan di awal 10 bulan Zulhijjah ini ahabbu ilallahi, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan ibadah yang kita kerjakan, baik itu yang sunnah maupun yang wajib, itu akan mengantarkan kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pasti sering membaca kisah-kisah atau riwayat-riwayat orang-orang yang merasa yakin dengan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan merasa tenang kehidupan di dunia ini, terlebih lagi nanti mereka berada di akhirat. Dan sedikit kita melihat seperti apa konsep cinta di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Ketika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, atau ketika kalian serius mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Allah mengatakan, "Ya Muhammad, katakan kepada umatku, ketika kalian serius mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni." Ikuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa balasan yang akan kita dapatkan ketika kita mengikuti contoh, mengikuti petunjuk, mengikuti aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yuhibbukumullah, maka cinta Allah Subhanahu wa taala akan menghampiri kita. Kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala? Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pengampunan. Wa yaghfir lakum dzunubakum, akan mendapatkan pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Terkait dengan ayat ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita tekankan. Di saat Allah mengatakan fattabi'uni, arahan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW kemana, dia ke arah mana. Padahal sangat jelas hadis-hadis Rasulullah SAW yang kita amalkan, yang kita baca, yang kita dengarkan, yang kita lihat dengan mata kita sendiri, itu harusnya menjadi pedoman bagi kita, menjadi acuan bagi kita untuk mengarungi kehidupan di dunia ini, yang ujung-ujungnya kita mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa taala, cinta sang pemberi segala sesuatu. Tidak ada artinya cinta seseorang, tidak ada artinya cinta seorang makhluk ketika cinta Allah Subhanahu wa taala kita tidak dapatkan. Dan terkait dengan hadis-hadis ini, pedoman yang seharusnya menjadi acuan bagi kita, itu harusnya tidak hanya sekedar menjadi koleksi. Ya, kita anjurkan kepada jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang mungkin di rumah punya buku-buku hadis, ya, baik itu yang kitab-kitab kecil, ya, buku-buku kecil yang biasa ada 100 hadis, ya, 100 hadis singkat, coba dibaca. Coba dibaca. Kemudian yang punya hadis arba'in, silahkan dibaca. Insya Allah akan kita mendapatkan ketenangan dengan
dengan apa yang kita baca tersebut. Dan kalau kita misalnya bingung dalam kondisi kehidupan kita ini, kita kan hidup di dunia ini dengan berbagai profesi. Kalau kita seorang pedagang, maka keluarkan hadis-hadis terkait dengan perdagangan. Di dalam kitab-kitab hadis itu disebutkan babut tijarah, bab yang menjelaskan tentang jual beli. Kemudian bagi seseorang yang ingin menikah, maka silakan lihat referensi terkait dengan apa yang harus dilakukan. Bisa kita lihat dalam babun nikah, ya, atau yang lainnya. Demikian pula dengan kita membina mahligi rumah tangga ini. Maka seluruhnya kita kembalikan bagaimana kita menjadi seorang ayah yang mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang ayah, kita seorang ibu, seorang istri, bagaimana mengikuti tuntunan Rasulullah SAW menjadi seorang istri dan seorang ibu yang baik, sehingga ketika kita berupaya untuk mempraktekkan itu, maka tidak ada yang kita dapatkan kecuali kita akan melihat apa yang terjadi pada kondisi-kondisi kita adalah sebuah kenikmatan. Dan kita bisa lihat jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana generasi terbaik para salafus saleh kita, atau tidak usah jauh-jauh, orang-orang yang menjadi inspirasi bagi kita di masa ini. Ya, ketika kita membaca biografinya, bagaimana dia mendidik anak-anaknya yang kemudian berlomba-lomba untuk menghafalkan Al-Qur'an, kemudian banyak menghafalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harusnya belajar seperti apa mereka menjadi seorang ayah, seperti apa mereka menjadi seorang ibu, dan seperti apa mereka menjadi seorang anak sehingga mampu berbakti kepada orang tuanya. Ya. Dengan bersamaan kegiatan kita hari ini ada kegiatan parenting ayah, ya, yang sebenarnya sekiranya mungkin kami belum mengiyakan dari panitia untuk membawakan materi pada kesempatan yang mulia ini, mungkin kami akan fokus dengan kegiatan itu. Karena tentu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah kesibukan kita butuh nasihat-nasihat. Ya, terkadang kita merasa sudah mengikuti Rasulullah SAW, tapi ternyata banyak hal-hal yang kemudian masih kita abaikan dan kita lalaikan. Ya, sehingga pentingnya kita senantiasa terus belajar dan tidak pernah berhenti untuk belajar. Apapun status, kedudukan, keilmuan yang kita miliki, maka jangan pernah berhenti untuk belajar jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk belajar dari orang-orang yang mungkin keilmuannya lebih rendah daripada kita atau umurnya lebih mudah daripada kita. Tidak untuk kemungkinan kita mendapatkan hikmah atas kehidupan yang kemudian mereka jalani. Ya, termasuk para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang hari ini mungkin banyak berbisnis, ya, berdagang, dan kalau melihat masa pandemi hari ini bisa dikatakan hampir semua orang sudah bisa berjualan. Ya, harusnya kita pelajari dulu, ya. Sambil kita berjualan, coba pelajari seperti apa berbisnis dan berdagang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat bagaimana biografi Abdurrahman bin Auf. Di saat beliau datang ke Madinah, hanya bermodalkan pakaian yang dimilikinya, yang ada melekat di badannya. Dia tidak membutuhkan waktu yang lama, 3 bulan, karena dia mengikuti bagaimana cara berbisnis Rasulullah SAW, bagaimana cara berdagang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. 3 bulan setelahnya dia menjadi orang terkaya di Madinah. Kemudian ada Abu Bakar, kemudian Arqam bin Abil Arqam, seorang pemuda berumur 17 tahun yang mampu menjadi orang yang sukses dalam perdagangan. Bahkan di saat pertama kali Nabi SAW datang ke Madinah, rumahnya diwakafkan. Dan tentu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini karena mengikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian halnya dengan bagaimana kita menghidupkan bulan Zulhijjah senantiasa mengikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tujuan akhirnya kita akan dapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian. Dan ketika cinta Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghampiri kita pada setiap amalan ibadah yang kita kerjakan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa? Adakah di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Tidak usah jauh-jauh jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita setiap merenungi dosa-dosa kita,
maka mungkin setiap di antara kita akan menangis dengan kondisi itu. Kita akan malu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah perkataan, ketika dosa itu memiliki aromah, maka mungkin tidak seorang pun yang berani mendekatkan diri kepada kita. Karena dosa yang kita miliki itu ada aromahnya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu anggota tubuh kita yang kita jadikan sebagai contoh. Mata kita misalnya. Mata kita, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan sebagai ilustrasi untuk mengetahui seperti apa dosa sebenarnya yang kita miliki. Belum lagi kepada anggota-anggota yang lain. Kalau kita ditanya, apa tujuan mata kita? Apa fungsi mata kita? Pernah mendengar ada yang mengatakan melihat. Kalau hanya sekedar melihat, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan binatang-binatang juga melihat. Kambing, sapi yang nanti di 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah itu akan disembelih, dikurbankan, itu juga melihat. Tapi mereka tidak mendapatkan hisab di hari kiamat. Adapun kita manusia akan dihisab segala sesuatu yang telah kita lihat. Maka yang benar, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana konsep Al-Qur'an, fungsi mata kita itu kita bisa lihat dalam surah An-Nur, ya, surah yang ke-24 ayat 30 untuk laki-laki dan 31 untuk perempuan. Ini jadi acuan bagi kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul lil mu'minina yagudduna min absarihim." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki keimanan di dalam dirinya, hendaklah mereka senantiasa menundukkan pandangannya dan tidak melihat sesuatu kecuali yang baik-baik saja. Jadi dari ayat ini sangat jelas bahwasanya fungsi utama mata kita adalah melihat sesuatu yang baik. Melihat sesuatu yang baik. Dan hari ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa dikatakan mata lah yang paling sulit untuk kita jaga. Bahkan kontribusi dosa terbanyak yang ada di anggota tubuh kita adalah mata. Lalu kemudian dikuatkan dengan anggota tubuh yang lainnya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan waktu bagi kita untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di sisinya. Setelah Ramadan 30 hari, maka kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kita di bulan Zulhijjah nanti, mulai 1 Zulhijjah sampai dengan 10 Zulhijjah, bahkan termasuk hari tasyrik, kita akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan. Diberikan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang dengannya kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita amalan ibadah yang paling tinggi kedudukannya di 10 awal bulan Zulhijjah ini adalah berhaji. Dan kalau kita melihat orang yang berhaji, esensi yang diinginkan oleh kaum muslimin yang berhaji adalah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap amalan dan ibadah yang kita kerjakan, ujung-ujungnya kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi pernahkah kita melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ternyata memiliki satu konsep bagaimana kiat-kiat kita untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita dalam surah yang ketiga, surah Ali Imran ayat 33, terkait dengan kaidah seseorang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Allah mengatakan, "Wasari'u ila maghfiratin." Bergegaslah, bersegeralah kalian untuk mendapatkan maghfirah, pengampunan. Pengampunan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi
yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga adalah karena mendapatkan pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang dimiliki diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat kisah sebagaimana seorang wanita yang pada kehidupan yang dilaluinya itu bergelimang dengan perbuatan dosa. Bahkan dia melakukan satu perzinahan yang besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan seorang laki-laki yang telah membunuh 100 orang yang juga merupakan dosa yang sangat besar. Tapi karena kedua-duanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah memberikan pengampunannya, dan dengan sebab pengampunan itulah seseorang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum masuk ke dalam surga, seperti dalam ayat yang kita sebutkan tadi, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Sebelum masuk mencapai ke surga itu ada satu fase yang kemudian dilakukan oleh seorang manusia. Ada satu kondisi yang didapatkan oleh seorang manusia, yaitu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampunkan dosa-dosanya. Barulah kemudian mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Air ini misalnya, ya. Air ini kalau misalnya belum dibuka, ya, belum dibuka, maka seseorang pasti tidak akan bisa memasukkan sesuatu di dalamnya, atau tidak bisa mengambil sesuatu yang ada di dalamnya. Tapi ketika dia sudah dibuka, maka kita bisa memasukkan sesuatu. Demikian pula dengan kondisi kita. Kalau kita ini masih tertutup, belum terbuka, belum terampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Sehingga dari ayat yang kita sebutkan ini mengingatkan kepada kita bahwasanya jangan pernah bangga dengan amalan ibadah yang kita kerjakan. Jangan pernah semata-mata mengandalkan ibadah yang kita kerjakan. Karena itu adalah wasilah untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan karena amalan ibadah yang kita kerjakan tersebut yang menjadikan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi amalan ibadah yang kita kerjakan, kita mengira bahwasanya itu sudah memiliki nilai pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata pada kehidupan kita banyak melakukan keburukan-keburukan, dosa-dosa. Ya seperti misalnya kita hanya melihat dari mata kita saja misalnya, itu sudah banyak dosa yang kemudian didapatkannya. Belum lagi hati kita, belum lagi pikiran kita, ya suudzon kemana-mana, ya berprasangka buruk, kemudian lisan kita, ya semuanya memiliki andil yang cukup besar memberikan dosa kepada kita. Padahal kita sholat, kita ikut pengajian seperti ini, kita baca Al-Quran, semuanya itu adalah amalan soleh. Tapi ternyata lebih dominan dosa-dosa yang dihasilkan oleh anggota tubuh kita. Maka jangan pernah berhenti untuk meminta pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an yang digambarkan terkait dengan orang-orang yang memiliki dosa, ketika dia termasuk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Kalaulah dia termasuk orang-orang yang memiliki timbangan berat pahala yang banyak dibanding dengan perbuatan dosanya, maka fahuwa fi 'ishatin radiyah, itu merupakan sebuah kemuliaan dan keuntungan untuknya. Akan tetapi ketika sebaliknya, wa amman khaffat mawazinuhu, ketika seseorang itu adalah orang yang ringan timbangan pahalanya, lebih berat dosanya, fa ummuhu hawiyah, maka tidak ada tempat kembalinya kecuali neraka hawiyah. Oleh karenanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan adalah banyak memohon pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sambil kita berupaya untuk ikhtiar dengan amalan-amalan ibadah yang kita kerjakan, minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan tersebut. Kita paham, dan kalau kita mau melihat orang-orang yang wukuf tanggal 9 Zulhijjah pada hari Arafah itu, maka tidak ada amalan yang mereka kerjakan kecuali 3. Hanya 3 jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau lebih, kalau dia 4 maka lebih, kalau dia kurang dari 3 maka kurang. Yang pertama yang kemudian mereka lakukan adalah senantiasa bertaubat. Bertaubat, dan ini harus menjadi prioritas.
ya, dia bertaubat. Kemudian yang kedua, memperbanyak doa. Makanya terkadang ketika ada seseorang yang berangkat haji, ya kita sering menitipkan pesan, ya, Pak, Bu, minta tolong ya didoakan juga, mudah-mudahan kami bisa menyusul, ya. Kita menitip doa, dan doa di padang Arafah itu mustajabah insyaallah. Jadi banyak eh, memperbanyak doa pada waktu itu. Dan tidak untuk kemungkinan kita juga yang berada di tanah air tidak berangkat haji juga memperbanyak doa pada hari hari Arafah tersebut. Karena hari tersebut adalah hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh orang-orang yang wukuf di Arafah adalah memperbanyak zikir, ya. Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya, membaca Al-Qur'an dan mengucapkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu menjadi catatan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak terkadang di antara kita memperbanyak doa, memperbanyak amalan-amalan ibadah, tapi ternyata kita lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa merenungi dosa-dosa kita, kita lupa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mencoba untuk melihat siapa yang pernah kita zalim dengannya, lalu kita minta maaf kepadanya. Ini yang luput dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Pernahkah kita melihat bagaimana Nabi SAW menggambarkan kepada kita seseorang yang melakukan perjalanan yang pada kondisinya dia sudah sempoyongan, ya, sudah kalau disebutkan dalam hadis arba'in itu kalau tidak salah hadis yang ke-10 disebutkan seorang laki-laki, ya, summa dzakara rajula. Nabi SAW menyebutkan kondisi seorang laki-laki yang pakaiannya sudah kumal, ya, kusam, lalu kemudian dia terdampar di tengah padang pasir, lalu kemudian dia tersungkur, yamuddu yadayhi ilas sama, dia menengadahkan tangannya ke langit, menengadahkan tangannya ke langit. Dan ini sekaligus gambaran jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya doa yang kita panjatkan ketika kita menengadahkan tangan kita ke langit itu lebih memungkinkan atau lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang kita hanya sekedar berdoa dalam hati. Oleh karenanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam waktu-waktu yang istijabah kita dianjurkan untuk menengadahkan tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di lanjutan hadis tersebut orang ini mengatakan fayaqulu rabbi rabbi, ya, dia meminta ya Allah, ya Tuhanku. Dan kondisi ini juga menunjukkan bahwasanya ketika kita berdoa maka kita dianjurkan untuk mengawali dengan menyebutkan asmaul husna, menyebutkan nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita butuh rezeki, ya Razzaq. Kalau kita butuh keluar dari sebuah persoalan yang besar, ya Fattah, ya. Kita ingin mendapatkan sesuatu, ya. Kalau misalnya mungkin kita tidak mengetahui nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, maka cukup secara umum menggunakan ya Rabb atau ya Allah. Ya Rabb, ya Allah. Kita menggunakan lafzul jalalah atau asmaul husna tersebut. Ya, tidak perlu harus menyebutkan secara keseluruhan. Dan para ulama kita menyebutkan seseorang yang berdoa mengawali dengan asmaul husna lebih memungkinkan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang yang langsung berdoa. Ya, ibaratnya kita kalau kita meminta kepada seseorang langsung to the point, ya tentu agak sedikit berbeda ketika kita mengawalinya dengan berbasa-basi yang memang tidak terlalu lebay kata orang-orang hari ini. Oleh karenanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meminta apa yang kita inginkan. Akan tetapi apa kata Nabi SAW pada kondisi orang ini? Allah yustajabulah. Doanya tidak diijabah. Padahal dari sisi kondisinya dia sudah dalam kondisi kehausan, kelaparan, berada pada kondisi yang cukup berat, ya, berada di tengah padang pasir yang mungkin panas. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doanya. Apa sebabnya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW menyebutkan wa mat'amuhu haramun. Makanan yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu zatnya yang haram atau dia mengambil atau mendapatkan makanan itu dari cara yang haram. Makanya tadi kita sebutkan hati-hati yang berbisnis.
Ya, pelajari dulu. Jangan asal kemudian mengikuti banyak yang viral lalu kemudian ikut-ikutan dengan kondisi itu. Ya, perlu kita mengilmui sesuatu sebelum kita fokus mengamalkannya. Ya, karena ini sebagai bentuk warok kita, kehati-hatian kita. Jangan sampai kita hanya sekedar ikut-ikut kebanyakan orang yang mungkin lupa, ya, mungkin lupa atau luput dengan apa yang seharusnya kita jalani. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa masyrabuhu haramun. Minuman juga yang masuk ke dalam tubuhnya juga dari perkara yang haram, entah itu zatnya ataukah mungkin cara mendapatkannya yang haram. Wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami. Ya, pakaiannya juga dari sesuatu yang diharamkan, yang mendapatkan dari cara yang haram atau sebagainya. Wa ghudhiya bil harami, lalu kemudian dia senantiasa terjerumus dan bergelimang dalam perbuatan yang haram, maka tidak akan mungkin diijabah doanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunannya, mengabulkan doa-doa kita, mengabulkan permintaan kita ketika kita belum mendapatkan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kepada kita di awal 10 bulan Zulhijjah ini, ya kita jadikan sebagai wasilah ya untuk mendapatkan uh, ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira setiap di antara kita sangat menginginkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya sekedar seperti dalam sebuah syair, semua orang uh, menyatakan cinta kepada Laila, ya. Wa Laila la tuqirru bidzak. Akan tetapi Laila itu tidak merasa cinta dengannya. Ya, jangan sampai kita juga termasuk seperti itu. Kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena keliru kita dalam menapaki aturan-aturan yang seharusnya kita jalani, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kita. Ya, dan kecintaan kita pun ternyata mungkin hanya sekedar di lisan. Oleh karenanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam amalan ibadah yang nanti akan kita akan laksanakan dan kita amalkan di 10 awal bulan Zulhijjah ini, mudah-mudahan itu bisa menambah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan tentunya kita sebagai hamba harus dan sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang telah memberikan segala sesuatunya kepada kita. Ada beberapa hal jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang perlu kita hidupkan selama bulan Zulhijjah ini. Salah satu di antaranya adalah berhaji bagi yang memiliki kemampuan. Tapi qadarullah untuk di tahun kita hari ini itu tidak ada proses haji dari negara-negara luar Arab Saudi, sehingga mungkin yang sudah meniatkan, ya sudah keluar namanya, itu tidak mengapa untuk memaksimalkan amalan-amalan yang lain, dan insya Allah niat yang telah terpatri dalam hati kita akan dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam hadis yang masyhur yang kita sering dengarkan, bahkan sebagian besar di antara kita menghafalkannya, innamal a'malu binniyat. Ya, segala sesuatu itu sangat bergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan apa yang kita dapatkan itu pahalanya akan berbanding lurus dengan niat kita. Ya, sehingga niat ini perlu senantiasa diperbaharui, ditingkatkan, ya, agar apa yang kita kerjakan ya tidak menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rubba amalin saghirin, boleh jadi ada sesuatu yang kecil dari pandangan manusia atau dari sisi nilainya, tukabbiruhun niyah, akan tetapi dari sisi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niat yang maksimal. Demikian sebaliknya, warubba amalin kabirin, boleh jadi ada amalan yang besar nilainya seharusnya, akan tetapi tusaggiruhun niyah, menjadi sedikit atau menjadi kecil pahalanya hanya dikarenakan pengaruh niat kita. Bahkan tidak untuk kemungkinan terhapus, tidak mendapatkan apa-apa hanya dikarenakan niat yang keliru. Sampai jam berapa ini ya, panitia? Iya.
Kalau masih ada waktu saya sebutkan beberapa amalan yang perlu kita hidupkan di awal bulan Zulhijjah ini. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, yang pertama adalah berhaji bagi yang mampu. Ya, dan pahalanya tentu kita sama-sama mengetahuinya. Ya, laisal al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah. Ya, haji yang mabrur, seseorang yang bisa mendapatkan predikat haji mabrur, itu tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya seorang yang berangkat haji lalu kemudian selama prosesi haji dia tidak pernah melakukan rafash, atau mengeluarkan kalimat-kalimat yang bisa mengundang syahwat kepada selain mahramnya, dan kemudian juga tidak fusuk, melakukan keburukan-keburukan, ya, baik itu bersalaman, berpelukan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, dan juga tidak mendebat, ya, selama prosesi haji berlangsung. Maka disebutkan dalam hadis tersebut, seseorang yang berangkat haji ini akan kembali dan dia seperti baru terlahir dari rahim ibunya. Ya, tentu ini adalah kemuliaan bagi orang-orang yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi harta benda, sehingga kita himbau kepada jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang punya kelebihan, ya, yang punya rezeki yang lebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut untuk mendapatkan keutamaan dan kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita yang mungkin hari ini belum memiliki kemampuan dari sisi finansial, maka jangan pernah berputus asa. Terus bercita-cita, punya azam yang kuat, dan mengawali dengan menabung sedikit demi sedikit. Banyak hal-hal yang kemudian menginspirasi kita. Seseorang yang kemudian terkadang kita mengira bahwasanya tidak layak, tidak memiliki kemampuan, tapi ternyata mereka jauh lebih mulia dan lebih mampu ketimbang orang-orang yang dititipkan harta benda yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk amalan-amalan yang perlu kita hidupkan pada 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah bagaimana kita memperbanyak puasa di 9 awal, ya, atau di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ya, dari 1 sampai dengan 9 Dzulhijjah. Dan para ulama menyampaikan bahwasanya boleh, ya, diperbolehkan untuk berpuasa dari 1 sampai 9 Zulhijjah. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah berpuasa, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, berpuasa dari 1 sampai dengan 9 Zulhijjah. Ya, lanjut dengan puasa Arafah. Yang pada intinya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita perbanyak pada waktu-waktu yang mulia ini tidak hanya pada 10 Zulhijjah, tapi di bulan-bulan yang haram yang kita sebutkan tadi, itu akan mendapatkan keutamaan. Dan secara khusus kata Nabi SAW, man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa. Siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keinginan yang untuk berpuasa kecuali untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam hadis yang lain, puasa yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan atau mengganjar pahala untuknya. Dalam hadis yang kita sebutkan ini disebutkan ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa. Orang yang berpuasa 1 hari di jalan Allah itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajahnya dari neraka selama 70 tahun perjalanan, ya, 70 tahun perjalanan. Dan ini kemuliaan. Oleh karenanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang mungkin masih jarang-jarang berpuasa, tidak apa-apa melatih diri dan memaksimalkan dengan ibadah yang mulia ini. Ya, bagi yang sudah terbiasa, ya, terus menjaga niat, jangan sampai kita dipropagandai oleh setan lalu kemudian menganggap remeh orang-orang yang belum mampu melakukan amalan-amalan sebagaimana yang kita lakukan. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di 9 Zulhijjah, ya, ada puasa Arafah yang sebagaimana kita mengetahuinya bahwasanya puasa sunnah yang kita kerjakan di 9 Zulhijjah yaitu hari Arafah ini akan mendapatkan pengampunan dosa-dosa kecil selama 2 tahun, ya. Dan tadi kita sudah berbicara terkait dengan masalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa, ya. Jangankan
eh, dosa kecil, ya dosa besar pun banyak. Apalagi dosa kecil yang kadang tidak sengaja kita lakukan, maka momentum ini kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pengampunan itu. Dan kita bisa melihat begitu dahsyatnya ketika ini rutin kita kerjakan, ya. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Begitu tahun akan datang, diampuni lagi. Ya seolah-olah eh, tidak diberikan kesempatan bagi kita untuk memiliki dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak di antara saudara-saudara kita yang justru kemudian melalaikan kondisi ini. Kemudian yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dalam surah Al-Hajj kita melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang atau hamba-hambanya yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, ya, dan mereka senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu yang ditetapkan. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya ayyamul ma'lumat, waktu yang ditetapkan ini adalah asyrul awal min Zulhijjah. 10 awal bulan Zulhijjah. Ya dan kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid, ya. Dan perbanyaklah di waktu-waktu 9 Zulhijjah atau di awal bulan Zulhijjah ini memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Dan hal itu langsung dicontohkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah dan Ibnu Umar, yang mereka setelah mendengarkan penyampaian dari Nabi SAW, mereka keluar lalu kemudian bertakbir, dan orang-orang juga bertakbir mengikuti takbir yang mereka ucapkan. Termasuk di dalamnya, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah membaca Al-Qur'an, ya, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya kalau misalnya di saat kita di bulan Ramadan kita sudah mengagendakan sekian juz per hari sehingga kita bisa khatam berapa kali, maka dalam awal bulan Zulhijjah ini kita juga bisa mengagendakan seperti itu. Ya kalau misalnya kita targetkan 1 kali khatam selama 10 hari ini, maka kita bisa membaca 1 hari itu 3 juz. Ya, atau ala kulli hal, ya kita coba untuk mengambil sesuai dengan kemampuan kita. Ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Kalau tidak bisa banyak-banyak, tidak bisa mengambil secara keseluruhan, paling tidak jangan juga tidak pernah kita membaca Al-Qur'an selama 10 awal bulan Zulhijjah ini. Karena setiap apa yang kita kerjakan amalan kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk bersedekah, ya. Bersedekah, dan kita pahami dan kita sering mendengarkan bagaimana keinginan seseorang yang ketika telah dihadapkan ajal di hadapannya, maka tidak ada yang mereka minta kecuali mereka minta ditangguhkan. Ditangguhkan beberapa waktu umurnya. Dan ketika itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ini tidak mungkin, maka mereka akan memanfaatkan sisa waktu tersebut walaupun hanya 1 detik atau beberapa waktu, mereka akan memanfaatkan itu untuk berinfak, ya, mengeluarkan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasaddaqu, ya, dan kami akan berinfak, bersedekah kata mereka, wa akum minas sholihin, ya, sehingga kami juga bisa masuk dalam deretan orang-orang yang soleh. Namun tentunya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan seperti kondisi orang ini yang nanti tersadarkan ketika dihadapkan ajal baginya. Mumpung masih ada waktu, mari kita biasakan untuk bersedekah. Ya, apalagi hari ini, ya, kita dihadapkan dengan kondisi saudara kita yang ada di Sulawesi Selatan, di Masambah, ya, butuh uluran tangan kita. Ya, bagi yang memiliki kelapangan rezeki, maka silahkan berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk memberikan keringanan kepada saudara-saudara kita tersebut. Ya, man nafasa akhihi qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu qurbatan min qurabid dunya wal yaumil akhir. Siapa yang meringankan beban saudaranya, beban-beban dunianya, maka kata Nabi SAW, Allah akan meringankan beban mereka. Allah akan meringankan beban mereka, baik itu beban dunia maupun beban akhirat. Ya, jadi kita kasih ringan beban saudara kita yang ada di dunia, Allah balas dengan 2. Masalah-masalah kita di dunia, beban kita di dunia akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga beban-beban kita di hari akhirat yang merupakan beban yang paling dahsyat yang tidak seorang pun mengetahui seperti apa gambarannya.
Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk yang perlu kita maksimalkan dan sering kita lakukan adalah memperbanyak doa. Dan tadi kita menyebutkan bahwasanya banyak meminta pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah hamba yang lemah. Amalan ibadah yang kita kerjakan, mungkin sebagian orang mengatakan kita adalah sosok orang yang alim, ya, seorang yang alimah. Tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala kita masih sangat jauh dari predikat-predikat yang dijulukkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, selalu merasa merendah diri sehingga kita tidak pernah merasa sombong dengan amalan ibadah yang kita kerjakan. Terus meminta pengampunan karena pengampunan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah salat Idul Adha. Ya, salat Idul Adha, dan alhamdulillah mendengar informasi untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya untuk Idul Adha tahun ini, ya kita sudah bisa melaksanakan di masjid-masjid atau di lapangan, ya, tidak seperti halnya dengan Idul Fitri kemarin, ya, dan itu semua adalah ujian. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Idul Adha atau Idul Fitri itu adalah sunnah yang atau perbuatan Nabi SAW yang tidak pernah ditinggalkannya, ya. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat Idul Adha dan Idul Fitri, sehingga sebagian ulama melihat, salah satu diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin, bahwasanya hukum salat Idul Adha adalah wajib, ya, melihat dari perilaku Nabi SAW yang tidak pernah meninggalkan salat Idul Adha, ya, salat Idul Adha. Kemudian juga isyarat dari firman Allah Subhanahu wa taala, fashalli li rabbika wanhar. Fashalli, dalam ayat ini datang dengan sighah perintah. Ya, dalam konteks perintah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kaidah usul disebutkan al-aslu fil umur lil wujub. Ya, al-aslu fil amri lil wujub. Asal muasal dari sebuah perintah itu adalah kewajiban. Ya, sehingga para ulama kita melihat dari ayat ini bahwasanya salat Idul Adha itu wajib untuk kita lakukan. Ya, termasuk juga ketika Nabi SAW memerintahkan kaum hawa, ya, kaum wanita untuk hadir menyaksikan Idul Adha, ya, menyaksikan Idul Adha dan Idul Fitri, walaupun pada saat itu mereka tidak sholat, ya, karena mungkin dalam kondisi haid, ya, atau hamba sahaya yang terikat dengan perizinan tuannya, ya. Tapi Nabi SAW memerintahkan untuk menghadiri Idul Adha, ya, sampai wanita yang haid dan nifas sekalipun mereka dianjurkan untuk hadir karena ini merupakan syiar yang agung dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga yang menjadi alasan bahwasanya Idul Adha ini diwajibkan adalah merupakan syiar-syiar yang agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu adalah bagian daripada ketakwaan hati, ya. Bentuk pernyataan bahwasanya atau keselarasan antara hati kita dengan keimanan yang kita ikrarkan di lisan. Kemudian yang terakhir jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita hidupkan dan kita maksimalkan di 10 akhir bulan Zulhijjah ini, ya, khususnya di Yaumun Nahar, adalah berkurban, ya, bagi yang mampu, ya, berkurban bagi yang mampu. Dengan ayat yang sama, fashalli li rabbika wanhar, ya. Wanhar juga datang dalam sighah perintah, ya, dalam konteks perintah, ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwasanya al-aslu fil amri lil wujub, asal muasal dari sebuah perintah itu adalah kewajiban, ya, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya berkurban adalah wajib, ya, wajib bagi yang mampu. Demikian pula dengan isyarat hadis Nabi SAW, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqribanna musallana. Siapa yang kemudian memiliki kelapangan dari sisi harta benda, lalu kemudian tidak berkurban, tidak menyembelih hewan kurban,
fala yaqribanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Ya, dalam hal ini sebagai bentuk penegasan kalau seseorang beriman diancam untuk tidak mendekati masjid Allah, masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menunjukkan apa yang disebutkan sebelumnya itu adalah perkara yang sangat penting yang perlu diperhatikan. Ya, perkara perkara yang penting untuk diperhatikan. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i menyebutkan terkait dengan kelapangan, ya, karena sebagian orang mengatakan bahwasanya saya masih belum mampu, ya, saya masih belum lapang. Ya, disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam mazhabnya, ukuran seseorang dikatakan memiliki kelapangan atau kemampuan itu apabila dia mampu menafkahi, apabila dia mampu menafkahi anggota keluarganya, baik itu istri dan anaknya yang dalam tanggungannya selama 4 hari itu, ya, 10 bulan Zulhijjah, ya, di hari Idul Adha, kemudian 11, 12 dan 13. Ya, kalau misalnya dia mampu menafkahi anggota keluarganya selama itu, maka dalam mazhab Imam Syafi'i dianggap sebagai sosok yang mampu. Ala kulli hal jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah aturan-aturan dan acuan yang disebutkan oleh para ulama kita yang tentunya menjadi dorongan pada hakikatnya untuk kita memaksimalkan setiap kebaikan dan amalan ibadah, khususnya pada awal bulan Zulhijjah ini, yang tidak ada kita harapkan kecuali untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kita memaksimalkan amalan ibadah dengan tujuan untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi dalam hadis Nabi SAW secara khusus disebutkan bahwasanya tidaklah amalan-amalan yang dikerjakan, baik itu yang sunnah maupun yang wajib, dikerjakan selama awal 10 bulan Zulhijjah ini kecuali lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya di luar bulan Zulhijjah kita membaca Al-Quran, kita sholat sesuai dengan aturan, itu belum tentu mendapatkan kecintaan yang maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi amalan ibadah yang kita kerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah ini, ketika dia mengikuti aturan sesuai dengan petunjuk dan senantiasa menjaga keikhlasan kita dalam mengamalkannya, maka secara nyata disebutkan dalam hadis ahabbu ilallahi, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu amalan yang sunnah maupun yang wajib. Maka sangat disayangkan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala kalau ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan lalu kemudian kita tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Kalau saja bulan Ramadan kemarin kita belum mendapatkan pengampunan, maka 10 awal bulan Zulhijjah ini kesempatan yang kedua bagi kita untuk bisa mendapatkannya. Jangan sampai terlewatkan. Kalau juga kita tidak mendapatkan pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kapan kita akan dapatkan pengampunan itu? Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi motivasi kepada kita semua, khususnya kepada diri kami pribadi, untuk bisa memaksimalkan amalan-amalan ibadah kita di 10 awal bulan Zulhijjah, dan kita berharap apa yang kita kerjakan tersebut dan apa yang kita lakukan hari ini menjadi dorongan dan menjadi pemberat pahala dan dilipat gandakan pahalanya karena kita berada di bulan Zulqa'dah, ya, dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dibalaskan surga Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Saya kira demikian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Bagaimana para akhwat dan ustazah sekalian,
Jika ada hal yang ingin dipertanyakan mengenai materi yang telah disampaikan oleh materi kita, Ustadz Jamil dalam hal ini, mungkin bisa dipertanyakan. Kalaupun memang tidak ada lagi, maka kami akan sampaikan. Oke, silakan kami tunggu jika ada yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya, Ustazah. Ya, silakan. Kalau ada para akhwat ataupun para ustazah yang ingin langsung bersuara, silakan. Sebelum itu, kalau ada yang ingin melalui suara, kita jawab dulu satu pertanyaan yang sudah masuk. Ini Ustadz, ada pertanyaan bahwasanya, bisakah seorang istri berkurban meskipun suaminya sudah berkurban? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin kita sebutkan dulu 3 pertanyaan sebelum kami memberikan Ustadz untuk menjawab. Terus yang kedua adalah, Ustadz, saya mau bertanya, kalau tanggal 9 dan 10 Zulhijjah kita pas dalam kondisi datang bulan, jadi bagaimana? Seharusnya apa yang harus dilakukan pada kondisi tersebut, Ustadz? Sementara tidak bisa mungkin berpuasa pada tanggal tersebut. Kemudian lanjutan daripada pertanyaan pertama kayak yang tadi. Sementara hewan kurbannya dibeli juga pakai uang suami. Nah, jadi ini saat mungkin waktu dan tempatnya kami persilakan untuk dijawab. Ya, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Pertanyaan yang pertama ya, terkait dengan apakah boleh seorang istri juga ikut berkurban ya atas nama pribadi, padahal uang yang digunakan untuk membeli hewan kurban itu juga adalah uang suami. Wallahu taala alam, ya pada secara umum dibolehkan insyaallah ya. Secara umum dibolehkan kalau misalnya sapi atau misalnya domba atau kambing yang dikorbankan oleh seorang suami itu bisa bersyarikat dengan anggota keluarga yang lain. Ya, bisa bersyarikat pahala dengan anggota yang lain. Tapi kalau misalnya punya kelapangan ya, punya kelapangan rezeki dan mungkin melihat di kondisi sekitar hanya beberapa orang yang berkurban sehingga merasa terpanggil untuk menambah, maka ini adalah keutamaan ya. Ini adalah keutamaan. Ya, afwan. Ya, insyaallah boleh ya umumnya. Insyaallah boleh. Saya ulangi jawabannya karena ternyata tadi tidak terdengar di Zoom. Walaupun uang yang digunakan itu adalah uang suami, ya karena biasanya memang sudah seperti itu. Uang suami adalah uang istri, ya dan suami wajib menafkahi istrinya. Ketika ada kelapangan rezeki, maka ketika istri mengusulkan untuk ingin berkorban atas namanya pribadi, maka ini boleh, ya ini boleh. Seperti yang kita sampaikan tadi, misalnya kalau dalam kompleks yang kita tempati tinggal itu ternyata hewan kurbannya lebih sedikit dari jumlah masyarakat yang mustahik atau berhak untuk mendapatkan, atau kaum muslimin yang mendapatkan hewan kurban itu. Maka ketika kita merasa punya kelapangan rezeki, saya kira itu tidak mengapa ya, bahkan itu adalah kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan
dalam sisi harta benda kepada kita, dan ternyata dari harta benda yang kita miliki itu kita bisa mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fiik. Saya kira itu tidak mengapa. Ya. Bahkan bagi yang lain kalau misalnya punya kelapangan yang sama, dianjurkan ya, dianjurkan untuk eh, apa? Berkorban ya, berkorban. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua terkait seorang wanita yang lagi haid atau nifas yang tentunya tidak bisa berpuasa di hari Arafah atau 9 Zulhijjah. Saya kira ini uzur ya untuk kaum hawa yang mungkin nifas dan haid, yang pada intinya ketika sejak dari awal kita niatkan ya, dan menjadi kebiasaan kita setiap tahunnya tidak pernah meninggalkan, maka insya Allah apa yang tidak sempat kita lakukan tersebut pahalanya akan kita dapatkan ya, pahalanya akan kita dapatkan. Akan tetapi ketika secara hakikat kita tidak bisa berpuasa, maka kita bisa secara umum mengambil keutamaan 10 awal bulan Zulhijjah ini dengan memaksimalkan amalan-amalan ibadah yang lain. Ya, seperti misalnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada larangan bagi seorang wanita yang haid dan nifas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an ya dengan tidak menyentuhnya, ya mengulangi hafalan. Ya saya kira banyak jalan untuk bisa mendapatkan keutamaan itu. Tapi pada intinya Ummu yang bertanya bahwasanya ketika itu sudah menjadi kebiasaan kita, kita tidak pernah meninggalkan puasa Arafah dan sudah menjadi kebiasaan kita untuk mengerjakan itu, maka insya Allah akan dicatat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya karena memang kita sudah meniatkan, tapi qadarullah ada satu peristiwa yang memang tidak bisa dihindari oleh seorang wanita, dan itu harus dihadapi ya. Maka insya Allah dari sisi pahala akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita lanjut Ustaz, Baik. ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan bahwasanya Ustadz, saya seorang istri yang punya penghasilan sendiri. Bolehkah saya berkurban atas nama orang tua saya tanpa atau harus izin suami? Jadi bagaimana yang harus dilakukan? Dia punya penghasilan sendiri, apakah bisa berkurban dengan nama orang tuanya? Dan apakah memang harus wajib meminta izin kepada suami atau bagaimana? Itu mungkin bisa dijawab. Kalau yang bersangkutan menggunakan dana pribadinya, ibaratnya dia menggunakan dari hasil penghasilannya sendiri, maka tentu terkait dengan kedudukan suami mungkin cukup diberikan informasi ya, memberikan informasi dan pemahaman bahwasanya akan berkorban atas nama orang tua. Dan saya kira bagi seorang suami yang soleh akan senantiasa mendukung kebaikan yang dilakukan oleh istrinya, ya, oleh istrinya. Bahkan tidak untuk kemungkinan ketika ada kekurangan, suaminya akan menambahkan. Ya, jadi ini pentingnya komunikasi dalam rumah tangga. Sekecil apapun persoalan yang akan kita lakukan, ya hendaknya ada komunikasi antara kita dengan pasangan hidup kita. Demikian pula dengan suami. Ya, apapun yang akan kita lakukan, maka baiknya dikomunikasikan dengan suami, dikomunikasi dengan pasangan kita, baik itu suami maupun istri. Insya Allah tidak mengapa umum, ya. Tapi itu saran saya tadi, tetap komunikasi, ya, karena jangan sampai ada ketersinggungan, ya, karena kita tidak menganggap bahwasanya semua orang punya pemahaman yang sama. Ya, ada orang yang mungkin tanpa diberitahu pun itu sudah bisa memahami, bahkan justru mendukung, tapi ada juga terkadang orang yang merasa tidak dihargai ya ketika tidak diinformasikan sebelumnya. Wallahu taala alam. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya ini, Assalamualaikum Ustadz, mohon izin. Waalaikumsalam.
Yang mana lebih diutamakan berkurban di daerah luar tempat tinggal kita, karena kita beranggapan bahwa daerah tersebut banyak orang yang lebih butuh dibanding dengan ketika kita berkurban di tempat kita yang sekarang. Misalnya menitipkan uang kepada keluarga untuk dibelikan hewan kurban, berkurban di daerah bencana. Yang mana lebih utama sih? Kalau misalnya di tempat kita, ya, di lingkungan kita, itu mungkin kita melihat bahwasanya sudah lebih atau sudah berkecukupan, ya, sudah lebih banyak yang berkorban ketimbang kaum muslimin yang akan menerima daging kurban tersebut, maka tidak mengapa sebagai bentuk manfaat kita memberikan ke yang lain, ya, atau membawa ke tempat yang lain, ya, karena tentunya salah satu tujuan daging kurban ini adalah bagaimana setiap di antara kita itu bisa merasakan kebahagiaan dengan menyantap daging di Idul Kurban itu. Ya, banyak terkadang kejadian-kejadian, ya, di satu kompleks tertentu itu berlebihan, ya, sampai puluhan ekor, padahal jumlah penduduk di situ itu tidak banyak, sehingga daging kurban hanya berputar di tempat itu. Atau mungkin juga bisa misalnya di satu kompleks ketika pengaturannya baik, maka sebagian daging kurban yang telah disembelih di tempat atau di kompleks itu dikirim ke tempat yang lain, ya, dalam bentuk telah disembelih. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan dilakukan seperti itu, maka wallahu taala alam tidak mengapa memberikannya dalam bentuk dana, seperti misalnya di luar kota yang tidak memungkinkan bagi kita untuk mengirim daging secara langsung. Ya, wallahu taala alam. Kita lihat dari sisi pemanfaatannya. Kalau memang lebih bermanfaat dikirim di tempat yang lain karena di tempat kita sudah lebih banyak, maka tidak mengapa. Tapi kalau misalnya di tempat kita juga tidak ada bedanya dengan tempat yang lain, maka kita afdolnya kita berkorban di kompleks kita. Ya, wallahu taala alam. Baik Ustaz, syukron. Kita lanjut, ada masih ada beberapa pertanyaan. Ini mungkin hampir sama tapi butuh penegasan mungkin Ustaz ini. Bagaimana jika istri yang berpenghasilan sendiri itu ingin berkurban sementara suaminya belum bisa berkurban? Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri? Coba diulangi. Bagaimana jika istri yang berpenghasilan sendiri itu ingin berkurban sementara suaminya belum bisa berkurban? Iya. Jadi berkorban itu tidak harus ibaratnya terkadang sebagian orang mengira bahwasanya hari misalnya tahun ini atas nama suami yang berkorban, tahun depan atas nama istri, tahun berikutnya digilir lagi atas nama anaknya, ya. Kalaupun harus dilakukan seperti itu tidak mengapa, tapi jangan dipahami bahwasanya hanya yang mengatasnamakan saja yang mendapatkan pahala, ya. Hanya mengatasnamakan saja mendapatkan pahala, ya. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh para ulama kita secara umum bahwasanya bersyarikat dalam pahala itu boleh, ya. Walaupun mungkin setiap tahun atas nama suaminya saja terus, ya. Atas nama suaminya saja terus. Maka secara umum bersyarikat secara dalam pahala itu boleh insyaallah, ya, boleh. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti tadi, ya saya kira seperti yang kita katakan di awal bahwasanya perlu komunikasi dengan suaminya, ya, jangan sampai seperti yang kita sampaikan ada ketersinggungan, ya, karena tidak menutup kemungkinan ada laki-laki yang mungkin merasa tersinggung dengan kondisi seperti itu, apalagi dengan ada yang karena kita tidak tahu bagaimana kondisi di lingkungan kita yang mungkin berbeda-beda. Terkadang ada orang mengatakan yang mungkin justru membuli, ya, membuli sang suami dengan mengatakan, wah, ini karena engkau tidak punya pekerjaan sehingga istrimu berkorban atas nama dirinya sendiri. Ya, saya kira hal-hal yang seperti inilah tujuan dari kita komunikasi yang baik dengan suami, dengan anggota keluarga, sehingga hal-hal yang kita tidak inginkan itu tidak terjadi. Yang pada intinya tetap komunikasi. Ya, kalau misalnya
apa disepakati ya atas nama siapa misalnya, entah itu nama suaminya, nama istrinya, saya kira itu sama saja insya Allah. Ya, wallahu taala alam. Ustaz, ini mungkin hampir sama juga, cuma minta penegasan mungkin lagi Ustaz. Ini tentang Ustaz, bagaimana jika berkurban gabungan di masjid dan hanya nama suami saja yang dimasukkan? Apakah itu pahala berkurbannya itu bisa termasuk untuk seluruh anggota keluarga atau buat suami saja? Karena yang dimasukkan di daftar nama itu cuma suami. Ya. Gimana itu Ustaz? Saya kira sudah jelas tadi kita sebutkan bahwasanya secara umum bersyarikat dalam pahala itu boleh. Ya, bersyarikat dalam pahala boleh. Walaupun di saat kita berkelompok itu kan tidak mungkin dicantumkan semua nama keluarganya di situ, kecuali dia tunggal satu ekor, ya, satu ekor, lalu kemudian dia memasukkan nama-nama dari anggota keluarganya. Ya, jadi insya Allah dari sisi pahala, bersyarikat secara pahala insya Allah bisa, ya. Jadi apapun yang kita lakukan secara bersama-sama dalam rumah tangga, insya Allah itu akan mendatangkan kemuliaan dan keberkahan serta pahala kepada setiap kita yang ridho dengan kondisi itu. Ya, Wallahu taala alam. Mudah-mudahan para umum dan ustazah bisa memahami jawaban dari Ustaz kita. Ini yang menarik nih, Ustaz. Jadi ada satu pertanyaan ini, Ustaz, apa boleh daging hewan kurban kita diberikan kepada non-muslim yang kebetulan itu adalah tetangga kita yang sedang kelaparan? Gimana nih, Ustaz? Iya. Daging kurban boleh dihadiahkan kepada non muslim, ya, sebagaimana Nabi SAW pernah menghadiahkan daging kurban kepada seorang Yahudi, ya, seorang Yahudi. Namun secara pemanfaatannya kita maksimalkan umat Islam terlebih dahulu, ya. Kalau misalnya di kompleks kita itu sudah terdistribusikan kepada seluruh kaum muslimin, lalu kemudian ada yang bisa dihadiahkan kepada orang-orang non Islam, maka dibolehkan, ya, dibolehkan. Makanya pembagian daging kurban itu dibagi menjadi tiga, ya, sepertiga untuk pemiliknya, sepertiga untuk disedekahkan, dan sepertiganya lagi untuk hadiah. Ya, walaupun kenyataannya di masyarakat kita terkadang sepertiga diambil oleh pemilik dari hewan kurban itu, sepertiga dan dua sepertiga tadi itu dibagikan secara umum, ya, dan saya kira boleh dibagikan insya Allah, ya, sebagaimana isyarat umum dari pendapat para ulama kita, ya. Bahkan justru kita melihat kadang karena semangat berbagi yang tinggi dari pemilik hewan kurban, ya, terkadang justru tidak sampai sepertiga diambil oleh pemilik hewan kurban, ya. Dan tentu juga merupakan sunnah untuk kita mengambil sebagian, ya. Kalau memang tidak mau ambil sepertiga, paling tidak ada beberapa yang kita bisa ambil untuk disantap, ya, bersama keluarga, karena seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya. Sebagaimana Nabi SAW pernah berkurban, lalu kemudian beliau mengambil sebagian daging hewan kurban itu untuk disantap bersama dengan anggota keluarganya. Wallahu taala alam. Alhamdulillah. Jadi pada hakikatnya, pada intinya boleh bisa jadikan sebagai hadiah kepada tetangga kita meskipun bukan muslim. Oke, ini juga menarik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari salah satu kita. Ini mana sih yang lebih utama, Ustaz? Berkurban dulu atau akikah dulu? Mana ini, Ustaz? Baik. Ini orang tuanya yang belum akikah atau anaknya? Mungkin ada anaknya, mungkin kali, Iya. Ustaz, ya. Kalau melihat urutannya, umum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya tidak bisa didahulukan atau kita tidak punya keluasan harta untuk ini, untuk dijalankan kedua-duanya, maka wallahu taala alam, ya, kalau saya pribadi menganjurkan untuk akikah terlebih dahulu, ya.
akikah terlebih dahulu. Ya sebagaimana isyarat dalam hadis bahwasanya seorang bayi ketika lahir dan belum diakikah maka dia tergantung ya. Maka perlu untuk eh, di akikah dengan 2 ekor kambing ketika dia laki-laki dan 1 ekor eh, kambing ketika dia seorang wanita. Wallahu taala alam, apakah boleh dipadukan antara kedua-duanya? Nanti insya Allah coba kita merujuk kepada eh, kitab-kitab para ulama kita atau kepada para asatidzah kita yang lain, ya apakah dalam kondisi seperti ini bisa dijalankan bersama-sama dengan hewan kurban yang sama, ya wallahu taala alam. Ya, tapi pada intinya kita tidak menyarankan dulu sampai kemudian kita mendapatkan pengetahuan yang valid tentang itu. Wallahu taala alam. Syukran, Ustaz. Ini masih ada 2 pertanyaan, Ustaz. Selanjutnya itu tentang bagaimana hukum berkurban untuk mayit karena ada wasiatnya. Jadi ada keluarga yang sudah meninggal, kemudian dia berwasiat untuk berkurban. Gimana itu, Ustaz? Baik. Kalau memang si mayit itu pernah berwasiat, ya, pernah berwasiat untuk disembelihkan hewan kurban, lalu kemudian jadi terkait dengan wasiat jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika wasiat yang ditinggalkan oleh orang tua kita atau mungkin keluarga yang lain dan kita sebagai ahli warisnya, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, kalau misalnya wasiat itu tidak memberatkan, maka boleh dilakukan. Kemudian wasiat itu tidak mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh dilakukan. Jadi melihat dengan kondisi ini, kalau misalnya ahli waris yang ditinggal karena melihat wasiat yang disampaikan oleh orang tua ternyata bukanlah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tinggal melihat apakah anggota keluarga atau ahli waris yang ditinggal itu punya kemampuan untuk itu. Ya, kalau misalnya mampu, maka wajib ditunaikan, ya, wajib ditunaikan dan boleh berkurban sebagaimana secara umum disebutkan bahwasanya boleh berinfak untuk orang tua kita atau keluarga kita yang sudah terlebih dahulu mendahului kita. Namun menjadi catatan yang pernah kami baca dari penjelasan para ulama kita, bahwasanya ketika dia diniatkan berkurban, maka kita sebagai sanak keluarga tidak boleh mengambil daging kurban itu, ya, tidak boleh mengambil daging kurban itu dalam artian disedekahkan seluruhnya. Ya, contoh misalnya orang tua kita meminta kita untuk berkurban dengan 1 ekor sapi, ya, atau 1 ekor kambing. Yang sebagaimana yang kita jelaskan tadi bahwasanya boleh sepertiga kita ambil, kemudian sepertiga kita sedekahkan dan sepertiga kita hadiahkan. Yang pernah kami baca penjelasan para ulama kita bahwasanya ketika kondisinya seperti ini, maka semua daging kurban yang kita kurbankan atas nama orang yang sudah meninggal itu disedekahkan secara keseluruhan, ya, disedekahkan secara keseluruhan. Ini yang kami pernah baca dan saya kira nanti coba untuk kita merujuk kembali. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi itu sudah berdasarkan dengan ilmu. Jadi insya Allah nanti coba untuk kita tanyakan kembali kepada asatidzah kita yang lain dan coba merujuk kembali kepada buku-buku para ulama kita. Yang kami ingat secara pasti yang kami pernah baca itu seperti itu, ya, ketika itu wasiat dari seorang mayit atau misalnya kita yang ingin berkurban tanpa ada wasiat, maka hewan kurban yang kita kurbankan tersebut karena mengatasnamakan orang tua kita yang sudah mendahului kita, maka tidak boleh untuk kita manfaatkan dagingnya, ya. Jadi kita infakkan secara keseluruhan, dibagi kepada kaum muslimin. Wallahu taala alam. Syukur atas jawabannya. Ini terakhir kayaknya saja. Ya. Dan pertanyaan terakhir ini menarik kayaknya, Ustaz, karena banyak Bersambung. di antara kita yang saya kira bersambung. kayaknya melakukan hal serupa ini kayaknya, Ustaz.
Ini Ustadz, apa hukumnya menyimpan daging kurban lama sampai bahkan bertemu bulan Syawal selanjutnya, Ustadz? Gimana, Ustadz? Iya. Saya pernah melihat satu postingan ya. Satu postingan foto kulkas yang penuh dengan daging kurban. Ya. Ya, wallahu taala alam ya. Kalau misalnya daging yang dimaksud disimpan itu eh, tidak sempat termasak ya atau tidak sempat dikonsumsi, ini tidak jadi masalah. Wallahu taala alam. Tapi kalau misalnya karena dia tersisa karena saking banyaknya, ya, saking banyaknya, maka ini sudah keluar dari tujuan atau substansi dari berkurban itu. Ya, karena kita berkurban itu kan bukan untuk menumpuk-numpuk daging, tapi bagaimana hewan kurban yang kita sembelih itu bisa kita bagikan kepada kaum muslimin sehingga kebersamaan, kemudian kegembiraan itu bisa kita rasakan secara bersama ya. Seperti eh, nikmatnya merasakan hewan kurban ya. Boleh jadi ada di antara saudara-saudara kita yang mungkin nanti makan daging kalau momentum Idul Adha itu ya. Ternyata kita ada yang hampir setiap hari makan daging kurban. Apalagi kalau yang digambarkan tadi itu daging kurbannya itu dicicil-cicil dikonsumsi sampai bertemu dengan bulan Zulhijjah berikutnya. Ya, saking banyaknya daging kurban yang disimpan kalau seperti itu. Ya, ini tentu keliru ya. Kalau yang dimaksud seperti itu keliru, ya sebaiknya dibagikan kepada keluarga, sanak famili, tetangga, ya atau orang-orang yang mungkin membutuhkan. Ya, apalagi kalau misalnya kita melihat pembagian-pembagian hewan kurban, ada yang kadang cuma setengah kilo, ya paling banyak 2 kilo yang didistribusikan kepada kaum muslimin. Ya kalau misalnya cuma setengah kilo, dalam satu rumah tangga anaknya 5, ya istrinya 1, berarti mereka ada 7 orang. Ya ada 7 orang, setengah kilo mana cukup? Ya setengah kilo tidak cukup. Tapi di sisi lain ternyata ada di antara kita yang mungkin sampai berpuluhan-puluhan kilo, ya berpuluhan-puluhan kilo. Nah ini tentu harusnya kita harus banyak belajar lagi ya. Apa tujuannya sebenarnya kita berkorban? Jadi tujuan kita berkorban itu tidak hanya sekedar menitipkan nama kita, mencantumkan nama kita sehingga berulang, apalagi sekarang dengan media yang ada di WhatsApp itu berulang-ulang terus diumumkan, ya. Orang yang berkorban saya sarankan untuk senantiasa menjaga, ya, jaga keikhlasan kita, ya, jangan sampai ternyata niat kita tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Ya, tujuan kita untuk mendapatkan cinta Allah, tapi justru ternyata kita jauh dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Wallahu taala alam. Syukran jazakallah Ustaz atas jawabannya. Ini masih ada beberapa pertanyaan, cuma kita dibatasi oleh waktu. Ya. Mungkin nanti penyelenggara kegiatan mengumpulkan semua pertanyaan, nanti disampaikan lagi kepada para umum dan para akhwat dan para ustazah yang tidak sempat terjawab untuk ini masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab, cuma karena kita dibatasi waktu sehingga kita harus berakhir atau kita harus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Dan insya Allah untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat dijawab, mungkin bisa nanti penyelenggara kegiatan merangkum atau mengumpulkan dan insya Allah nanti bisa disampaikan jawabannya kepada para peserta kita dalam samaran Zulhijjah pada hari ini. Mungkin diteruskan ke grup apa yang kemarin, ya, grup kebahagiaan. Ya, grup kebahagiaan yang alhamdulillah dibina oleh beberapa ustadz termasuk kami di dalamnya juga. Nanti bisa dibantu oleh para asatidzah yang lain untuk memberikan jawaban, dan mungkin para ummahat ataupun para aba yang ingin bergabung, ya nanti insya Allah mungkin panitia bisa fasilitasi, karena kita ada 2 grup, ada grup bapak-bapak ikhwah dan grup ibu-ibu dan atau akhwat ya. Jadi nanti di situ bisa dilayangkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak sempat kita jawab pada kesempatan yang mulia ini. Mungkin itu untuk para
ummahat dan para ustazah yang itu solusinya yang sudah diberikan, bahwasanya pertanyaan yang belum sempat terangkum pada kesempatan hari ini dan belum sempat terjawab. Demikian kami akhiri perjumpaan kita pada hari ini, dan sebelum kami mengembalikan kepada penyelenggara kegiatan, kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.